Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Lisan itu diajarkan kepada murid, sahabat. Lisan, mereka mengajarkan dengan melisankan, dan kemudian murid menerima pun dengan kuping mereka, dan lalu melisankan dan menyampaikan kepada murid-murid yang lain. Begitu seterusnya sampai ke penjuru bumi. Jadi kalau ada yang mengatakan manuskrip secara otentik tidak ditemukan kemudian, maka dikatakan salah, maka bagi kami itu tak masalah. Meskipun tak ada kemudian manuskrip Al-Quran, kami nggak akan keliru terhadap Quran kami. Kenapa? Karena Al-Quran itu bukan di buku, Al-Quran itu di dalam hati dan pikiran umat Islam. Jadi nggak bisa kemudian memiliki pergeseran nilai bahwa Al-Quran itu sudah ternoda, itu nggak bisa. Karena umat Islam itu menerima Al-Quran secara lisan. Makanya seluruh dunia dikumpulkan dari seluruh penjuru untuk ibadah di lapangan. Satu orang yang dipilih secara acak untuk memimpin ibadah, maka seluruh jemaah yang ada di situ mengerti dan paham. Itu kitab suci Quran. Jadi secara tradisi penyampaian Al-Quran itu dari zaman ke zaman secara lisan. Rasulullah menyampaikan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan min alaq. Jadi seluruh sahabatnya juga membacakan hal itu, menyampaikan ke murid tabi'in, bacaan sama. Kalau mereka keliru membaca, dibenarkan sampai benar-benar betul. Setelah mereka benar-benar benar bacaannya, baru diberikan kemudian kewenangan untuk mengajar kepada murid, kepada yang lain. Itu di Islam. Nggak boleh bergeser. Kalau bacaan itu tidak benar, nggak boleh pindah ke bacaan lain. Nggak boleh. Itu di tradisi Al-Quran. Makanya anak-anak kecil itu mereka berbondong-bondong ke masjid itu ngapain? Mereka mendalami dasar-dasar Al-Quran secara lisan. Gitu. Jadi kalau ada selentingan didengar di luar Al-Quran itu gini, itu hoax. Umat Islam tidak percaya. Karena umat Islam yang punya kitab, umat Islam yang mendalami, umat Islam yang mengalami. Makanya ada sanad, mata rantai penyampaian. Bisa diuji. Kalau misalnya ada teman-teman di sini yang mau baca Quran, salah huruf saja saya pasti tahu. Meskipun saya bukan tahfiz, tapi saya ngerti. Telinga saya dengan mata saya ketika berbicara mengenai Quran, alhamdulillah diberi kemudahan oleh Allah untuk menembus itu. Silakan aja, ada nggak yang mau baca Quran? Pasti saya tahu. Ini salah, ini keliru, ini harus panjang, ini harus pendek, ini fathah, ini kasrah, ini dhammatain, ini fathatain. Saya pasti tahu itu. Meskipun saya bukan pakarnya, tapi saya ngerti, saya paham. Seperti itu, Bang. Nah, kalau Bible, sorry, kita nggak bahas ke sana. Silakan. Ya, minta maaf ya, saya mau fokus pada rasa penasaran saya. Jadi, penjelasan itu. Nah, kalau Ibnu Katsir itu sahabat Muhammad ya, Pak? Ibnu Katsir itu seorang ulama. Ibnu Katsir. Dia penafsir. Seorang ulama ya. Oh, penafsir. Iya. Iya. Makanya dia itu di abad abad 14. Iya. Oh, penafsir. Nah, itulah yang membuat saya juga menjadi timbul pertanyaan ketika mencoba membaca surat Al-Nisa 155 sampai 159. Di situ ada dia menerangkan bahwa yang membunuh Nabi Isa adalah Daud. Nah, timbul pertanyaan di saya, loh, jarak Isa sama Daud ini beribu-ribu tahun. Kok bisa Daud membunuh Isa? Itu bagaimana tafsirannya itu sampai bisa ke sana? Ayat mana itu, Bang? Di mana itu ya? Surat An-Nisa 155 sampai 159. Di situ ada dibilang Nabi Isa yang membunuh Daud. Tepatnya mungkin di 100 berapa ya? Di mana itu? An-Nisa ayat 100 berapa yang tertulis Nabi Isa dibunuh sama Nabi Daud? Iya, ada 158 kayaknya kalau di situ.
Sayangnya saya tidak bisa open cam masalahnya. Ilmu dari mana? Dik, kalau nggak bisa open, sebut aja apa. Bisa aja kalau Dalam tafsir. Tapi yang membunuhnya 108, bukan Nabi Daud. itu. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Itu bal rafa'ahullahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Maksudnya Nggak ada di tafsirnya. Nabi Daud. Tafsirnya akhi. Ada bang, Tafsir. ada bang. Ketika itu yang ada Ibnu Katsir mengatakan ada itu. Sudah tahu berapa tepatnya halaman ayat berapa tepatnya itu? Yang jelas surat Al-Anisa 155 An-Nisa. sampai 159. Iya, Al-Nisa. Tapi bukan Nabi Daud. Bukan Nabi Daud. Iya, karena tidak mungkin Nabi Daud kemudian membunuh Nabi Isa. Itu di mana? Tafsiran coba dicari yang tepatnya di mana, Bang? Iya, ini susahnya bagaimana. Kau buka dulu Bang ini siapa nih? Bang Oten. Bawakan dulu Bang ungkapannya Ibnu Katsir. Jangan-jangan kau baca itu Abu Daud, Imam Iya. Jangan sampai Abu Daud, betul. Daud. Nah, Ibnu Katsir betul ini di surat Al-Nisa itu. Iya, ayat berapa, Bang? Ayat berapa? Ini yang mana? Ucapan yang mana? Coba bukakan. Nggak ada, beliau nggak ada sebut Daud di sini, Bang. Jangan-jangan misionaris lagi punya pekerjaan ini. Iya, Kandaku. Itu Mun'im Sirri yang disebutkan tadi itu seorang liberal. Dia agnostik ya. Iya, betul. Ibnu Katsir itu. Bukan. Sebut tadi Mun'im Sirri tadi. Oh, Itu datamu tuh nggak valid, itu dari liberal bukan dari Muslim. tapi dia seorang akademisi Coba tuh gimana besarin. ya? Besarin coba. Akademisi lah. Ini Ibnu Katsir nih. Apa kata Ibnu Katsir di sini? Coba. Iya. Bukakan. Yang Besarin. Menurut Ibnu Katsir, Nabi Isa tidak dibunuh, melainkan diangkat ke langit. Bagaimana dia mau mengatakan Nabi Isa dibunuh Daud? Di sini udah jelas tuh. Tidak dibunuh, melainkan diangkat ke langit. Nih, ya, oleh Allah. Ibnu Katsir menyatakan bahwa Nabi Isa belum wafat dan akan kembali di akhir zaman sebagai bukti hari kiamat semakin dekat. Nah, jadi nggak bakalan ada kontradiksi di Ibnu Katsir dong. Tuh, Ini Jelas ya? ini. Cok. Ini Oh iya. Ustaz, surat An-Nisa ayat 155 ini nggak ada satupun kata, nggak ada satupun perkataan, nggak ada satupun perkataannya Ibnu Katsir dari sini beliau tafsirkan sampai di sini nggak ada satupun kata Abu Daud di situ, nggak ada, atau Nabi Daud, nggak ada. Yang mana Bang? Bang jangan bohong ya Bang. Tidak bohong. Coba itu pada ada kalimat situ konteks riwayat Jidad Ibnu Ka. Hah? Assalamualaikum Ibnu Karim. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jarir Ibnu Ishaq. Coba atau coba situ pencarian ketik saja Daud, cepat tahu muncul. Enggak, kasih tahu aja abang ngutipnya dari mana itu. Nggak ada loh Bang. Itu dari tadi saya bilang surat Al-Nisa. Iya, enggak, maksudnya website yang abang buka. 150. Bang, ini kan An-Nisa 109 tafsir Ibnu Katsir nih. Nih, Iya. ya, menyatakan bahwa Nabi Isa akan diangkat ke langit dan kembali diturunkan ke bumi. Nih An-Nisa 159 seperti yang kamu mau. Ini tafsir An-Nisa 159 nih yang saya baca tadi. Nih, Nggak. Oh, di coba ini dicari Bang Fandi biar dia jelas Bang Fandi. di anu Dinda. Tuh, nih ya, ini adalah tafsir Ibnu Katsir Ayat yang ditafsir adalah 158. surah An-Nisa 100 mana tadi? Nih, 159 ya. Bentar, saya harus pakai pipet. Nah nih. Tuh. Yo, Apa ya? aku mamanya Jai, jangan sekali-kali mindahkan anakku agama lainnya ya. Soalnya mulai kecil sampai sekarang ini keturunan cuma agama satu aja. Cukup. Makasih. Iya seperti
Iya, sepertinya 158 Bang Suman. Iya, Dapat ya? 158. Iya, betul. Iya. Sayangnya saya tidak bisa buka kamera ya. Kalau tidak bisa buka ini file. Ada di situ dikatakan konteks riwayat ini berpredikat garib jiddan. Jadi kalau ada konsep berpredikat statusnya garib jiddan, itu artinya apa? Aneh sekali, tidak layak kemudian untuk dijadikan sebagai acuan. Kemudian Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepada kami, Ibnu Humaid telah menceritakan kepada kami Salama dari Ibnu Ishaq yang menceritakan kemudian bahwa nama Raja Bani Israel yang mengirimkan sejumlah pasukan untuk membunuh Isa adalah Daud, seorang dari kalangan Bani Israel pula. Setelah mereka sepakat untuk membunuh Isa, menurut berita sampai kepadaku, tiada seorang hamba pun dari kalangan hamba-hamba Allah yang takut kepada mati seperti takut yang dialaminya. Dan tiada orang yang lebih gelisah darinya dalam menghadapi hal itu. Tiada seorang pun yang berdoa agar dijauhkan dari mati seperti doa yang dilakukannya. Sehingga menurut apa yang mereka duga, Nabi Isa berkata dalam doanya, "Ya Allah, jika engkau menghindarkan kematian ini dari seorang makhlukmu, maka hindarkanlah ia dariku." Disebutkan pula bahwa sesungguhnya kulit Nabi Isa setelah mendengar berita itu benar-benar mengucurkan darah. Lalu Isa dan semua sahabatnya memasuki tempat persembunyian yang telah mereka sepakati. Dan di tempat itu akhirnya terjadi peristiwa pembunuhan. Jumlah mereka seluruhnya ada 13 orang, termasuk Nabi Isa sendiri. Setelah Nabi Isa merasa yakin bahwa semua sahabat telah masuk ke dalam tempat tersebut bersamanya, Nabi Isa mengumpulkan semua sahabatnya dan berdiri atas kalangan Hawariyun. Mereka ada 12 orang, yaitu Firdaus, Yakobus, Weila, dan Nakas, saudara Yakobus, Andreas, Philip, Ibnu Yalma, Mateus, Thomas, Yakub, Ibnu Halqa, Akabadis, Katabia, Yudas, Rakia, Yuta. Ibnu Humaid mengatakan bahwa Salama mengatakan dari Ishak, menurut kisah yang sampai kepadaku, ada seorang lelaki bernama Sarjis, hingga jumlah mereka 13 orang selain Isa. Orang-orang Nasrani mengingkari karena Sarjislah yang diserupakan dengan Isa di mata orang-orang Yahudi. Ibnu Ishaq mengatakan, aku tidak mengetahui apakah Sarjis termasuk mereka yang 12 orang itu, ataukah dia termasuk salah seorang dari mereka yang 13. Karena itulah mereka meragukan di saat mereka mengiyakan kepada orang-orang Yahudi tentang penyaliban Isa. Mereka orang-orang Nasara tidak mempercayai berita mengenai hal tersebut yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Jika jumlah mereka seluruhnya ada 13 orang, ketika mereka memasuki rumah persembunyian itu, berarti semua ada 14 orang bersama Nabi Isa. Jika jumlah mereka Hawariyin ada 12 orang ketika memasuki rumah persembunyian, berarti seluruhnya ada 13 orang bersama Nabi Isa. Ini dikatakan riwayat ini adalah gharib jiddan. Riwayat palsu. Riwayat palsu. Yes. Coba Anda baca. Anda punya kan di situ? Ada kan tertulis gharib jiddan kan? Iya. Itu dia. Oh ini. Kencang kali bassnya bang. Mana deh? Biasa tetangga. Kenapa tadi itu mamaknya si siapa namanya? Mbak Adinda siapa namanya? J. Silakan naik kembali Bu ibunya J. Dia pakai akun J tadi. Ya, silakan. Kita bincang-bincang, Bu. Silakan. Mau kasih J nggak mati kulit mamaknya kan. Oke Bang Sumat, terima kasih penjelasan itu. Ternyata itu adalah tafsiran yang untuk menjelaskan kepalsuan begitu ya? Iya betul. Oke. Terima kasih banyak. Bang Ehem, jangan dulu turun Bang Ehem ya. Ada data yang mau ditunjukkan ke Bang Ehem sebentar. Oke. Silakan mamanya J, dibuka mute-nya, mikrofonnya mamanya J. Kenapa tadi ngomong apa mamanya J? Ibu, silakan Bu. Halo, Ya, selamat malam Ibu. malam.
Saya cuma pesen aja, nggak usah mindah-mindahkan anak saya Jen. Masalah agama, soalnya mulai kecil, mulai keturunan itu agamanya ya tetap itu aja, Pak. Yoga, Jadi diam mohon dulu, maaf Yoga. ya. Diam, Yoga. Diam, Yoga. Sebetulnya itu enggak. Negara ini menjamin setiap penduduknya untuk memeluk agama masing-masing tanpa paksaan. Jadi ibu juga tidak bisa memaksakan anak ibu untuk menjadi seperti ibu. Ibu menjadi Kristen kan ibu nggak pakai akal sampai menjadi Kristen. Nah anaknya sekarang hidup di generasi yang Ya, sudah memang tahu, tapi serba agamanya kan orang sekarang hidup di zaman otak berfungsi. Kalau zamannya ibu zaman kuno, zaman dimana otak nggak dipakai, beragama hanya karena nenek moyang. Kalau Ananda Jai ini dia menggunakan akal, beda sama ibu. Meskipun dia darah daging ibu, tapi dia otaknya berfungsi, beda sama ibu. Gitu loh. Jadi jangan ibu memaksakan anaknya kalau mau memeluk agama Islam, Anda larang-larang. Gak boleh bu. Katanya ajaran kasih. Apa? Kasih tempe, kasih tahu. Kasih itu katanya mengasihi musuh. Lo kok anak sendiri milih agama keyakinan? Gimana sih wong agama? Agama kan sendiri-sendiri masing-masing. Iya masing-masing. Terus kenapa ibu memaksakan? Iya, tapi kenapa gitu. ibu memaksakan Itu orang yang memaksakan. mau memilih agama lain? Kenapa Anda paksa? Kenapa? Kenapa Anda melakukan penganiayaan? Hah? Itu kan anak saya. Walaupun anak ibu, tapi dia warga negara ini kan? Dia berada di bawah hukum zona Indonesia kan? Di mana penduduknya tidak boleh dipaksakan memeluk agama yang lain. Enggak maksa saya. Loh, Anda Tapi sampai agama pijak. itu satu Kenapa iman, Anda cukup memijak? itu aja. Kenapa Anda menginjak biji pelernya? Mau saya laporkan polisi? Kenapa Anda memijak peler seorang muslim? Kalau suami ibu, silakan Anda pijak sampai biji pelernya itu melar kayak kertas. Silakan. Ini seorang muslim Anda pijak biji pelernya. Kami umat Islam gak terima. Paham? Enak aja. Jangan mentang-mentang dia anak ibu, tapi dia saudara kami. Dia seakidah dengan kami. Ibu Ya, mau namanya apa? ngambur, saya cukup. Maksakan agama kayak penjajah gitu loh. Cuman penjajah yang memaksakan agamanya kepada orang lain. Paham? Agama kasih kok gitu kali. Orang meluk agama, biji pelernya dipijak, nonotnya dipijak. Macam Tuhan aja, kayak Firaun. Anak-anak. Tapi anak itu punya hak. Dia sudah memilih, dia udah dewasa, bukan anak bayi. Agama kasih. Kasih tempe basi. Izin dulu Garunda, Saya- Pak Gurunda. Izin dulu. Mamaku juga kayak gitu loh, memaksakan kehendak dia kan, tapi nggak sampai diinjaknya nonotku. Ini parah kali mamaknya ku tengok. Nanti saya laporkan itu ya. Kalau sampai saya punya bukti-bukti Anda memijak biji peler daripada kelamin daripada saudara muslim saya, ibu akan berurusan dengan hukum. Enak kali, itu kan anak saya. Bunuh sekalian. Bunuh. Kalau kau mengatakan itu anakmu, bunuh sekalian kalau kau puas. Ini aku Bang Suno. Biarkan ibu mau ngomong dulu atau pamanmu. Ibu nggak boleh gitu deh. Sudah pergi dia Bang Suno. Ibu nggak boleh gitu. Aduh. Tadi aku kan lagi nyimak Bang Zuma, terus lagi ngapain kau katanya? Itu agama apa itu katanya? Kan dia nganterin makanan biasa saja itu kan, makanan B2. Aku kan tidak mau kan, terus kau nak jadi teror sini, aku mau ngomong kata siapa sih itu, katanya saya itu. Udah pergi lagi dia. Aduh. Ya, sorry, saya juga minta maaf ya, Dek. Kalau terkait dengan akidah, saya orang paling keras. Kalau akidah loh ya, kalau akidah. Tapi kalau dibilang ibu kita, oh pasti. Kalau saya dekat sama ibu, saya peluk, saya rangkul. Tapi dalam hal akidah, jangan main-main. Gak boleh kita berbicara mengenai akidah. Toh kalau kita mati, emang orang tua kita masuk di kubur sama-sama kita? Enggak. Di hadapan Allah itu, masing-masing kita mempertanggungjawabkan. Gitu. Iya. Tapi itu Bang Suma ya, itu Bang Suma. Dinda J, kamu harus tetap hormat sama orang tua. Hormat Bang, Ya. saudaraku. Tapi Saya- memang
apa ya, kolot dan kaku. Saya sudah jelaskan kalau saya sudah kemarin kan sempet kan waktu hari Minggu tuh sebenarnya sudah mulai membaik gitu sebelum dipijaknya lagi tuh kan. Nah saya itu diajak ke gereja kan di sini gitu. Terus saya nggak mau, saya bilang saya nggak mau. Bahkan sekarang bang, saya kan belum hafal sholat 5 waktu itu kan bang yo. Nah itu aku kan sampai buat alarm, oh jam segini aku nanti kaget mau sholat, jam segini aku kaget mau sholat. Apa nih kau nih kayak gitu. Ya pokoknya tidak boleh lah cak itu bang. Mohon maaf tadi itu, ini loh ibu, aku bilang tadi pengennya sih ngobrol baik-baik cak itu, nah tidak marah-marah cak itu bang maksudnya. Cuman ternyata tidak baca diajak ngomong cak itu baik-baik. Nggak apa-apa. Bang Zuma juga salah. Nggak apa-apa. Minta saya minta maaf. Mohon ditembuskan, siapa tahu nanti kan beliaunya bisa ngikuti saya. Kalau saya sudah nggak mau lagi menyembah manusia, memang saya nggak mau lagi. Udah jelas kok. Alhamdulillah, masya Allah. Nggak mau kayak mana pun aku nggak mau deh. Bang Joy, saya mau nanya, ini biar ada fakta nih. Apa saja sih yang dilakukan oleh orang tuamu terhadap kamu sejak kamu mualaf? Saya mau tulis. Yang pertama apa? Ya sebenarnya saya ini Bang Handi kan tidak tahu kan kalau aku mualaf Bang Handi awalnya. Aku tuh kan sembunyi-sembunyi kan Bang Handi. Tuh. Terus setelah aku syahadat itu kan aku balik itu tidak ke rumah. Jadi saya ini Bang Handi di ruko-ruko Tanjung Api-Api tuh Bang Handi arah Gasing itu kan ada ruko kan Bang Handi di situ. Iya paham di situ. Nah, nggak gini aja, apa saja yang dilakukan? Benar diinjak inimu, alat kelaminmu? Iya, nah aku kan ya masalah saya injak, udah. Yang kedua apa lagi? Tidak ke situ, digamparnya aku Bang Handi. Digampar, apalagi dipaksa makan babi. Ya dipaksa. Jadi aku dipaksa makan babi. Jadi gini, aku sebelum pun aku syahadat aku tidak galak makan babi lagi. Setelah Bang Zuma kasih data itu kan. Nah ini saya tulis nih biar netizen paham. To the point, diinjak alat kelamin, digampar, dipaksa makan babi, dipaksa ke gereja nggak? Iyalah. Dipaksa ke gereja. Iya, terus itu tuh buku sholat apa itu yang warna ungu tuh, buku yang tata cara sholat tuh. Itu kan kemarin kan sempatnya dirobeknya itu kan. Merobek alat, merobek. Udah ada sih sekarang, udah ada. Merobek buku sholat, buku panduan sholat. Kan apa lagi? Itu kan kenapa aku digampar? Jadi kan aku kan kemarin tuh apa itu solawat dengerin solawat tuh di YouTube yang Allahumma sholli gitu kan. Aku kan gitu juga kan. Dengarlah dia mama tuh kan digamparnya aku sampai benar. Sambil sholat kau digampar. Bukan sambil sholat Bang Hadi, aku kan sambil dengerin YouTube, aku menjemin mata sambil rebahan. Itu aku baca sholawat saya itu Bang Hadi. Apa dia yang kau ucap kayak itu saya itu? Baca sholawat digampar. Kayak gitu maksudnya. Cuman sampai kemarin kan pada rame lah di sini tuh kan, di rumah tuh kan. Ya ada orang dari Pak RT sama KUA tuh yang ngurusin sertifikat mualaf itu. Ya intinya nggak terima kayak gitu. Tim hukum ke rumahmu sekarang? Kemarin Bang Handi beberapa waktu lalu, sekarang udah enggak, ya itu tadi udah aman, surat-surat semuanya udah katanya Pak yang ngurusin itu udah aman. Nanti kalau emang sudah agak redam itu memang mau dikasih kayak gitu. Cuman saat ini ya belum bisa karena tahu sendiri mama aku cak mana tadi. Jadi aku tidak bisa ngomong sekarang. Mama usia berapa, Dek? Udah usia 50-an. Oh, masih muda. Iya, udah 50-an lebih. Iya, masih muda. Masih bisa diajak diskusi baik-baik. Maksudku tuh tadi cak ini, gue kan nyimak Bang Zuma kan aku dengerin kan sambil rebahan gitu kan di toko kan. Terus apa dia itu saja sambil nganterin makanan ya kayak mana kan juga namanya anak mungkin kan. Nah terus sini aku mau ngomong dia rebutnya abek. Iya. Mohon maaf. Enggak apa-apa. Biasanya itu terjadi. Cuman supaya ibu tahu bahwa Islam dalam memegang akidah itu memang keras. Kalau tidak keras Islam ini megang akidah, sulit bagi Indonesia merdeka dari penjajahan. Sulit ajaran Islam ini nyebar ke penjuru bumi kalau kemudian yang Islam ini semuanya lemah. Makanya umat Islam itu memang tegas terhadap kebenaran itu harus keras. Karena Tuhan mengajarkan itu. Nubuat tentang Islam itu ada di Ulangan 33 nomor 2. Itu Rasulullah datang membawa 1000 orang suci dari Madinah ke Mekah. Hukum yang dibawa adalah seperti tiang api yang menyala-nyala. Nah itulah dasar pijakan api didirikan. Ulangan 33 nomor 2 itu. Hukum Islam itu seperti api yang membakar semua hukum jahiliyah di atas muka bumi. Islam keras.
terhadap orang-orang kufur yang ingin kemudian merusak Islam. Tapi Islam damai terhadap siapapun, termasuk orang-orang kafir. Islam mengizinkan orang kafir hidup berdampingan dengan orang-orang kafir, itu Islam izinkan. Islam izinkan kemudian kita jadi pemaaf terhadap orang-orang kafir, kasih kepada mereka, sayang kepada mereka. Islam itu di Islam. Bahkan Islam mengajarkan supaya anak-anak Islam yang orang tuanya masih kafir untuk taat. Ada perintahnya, Al-Quran surah Luqman ayat 14 ayat 15. Itu dalil dalam Al-Quran. Memang Islam itu memegang akidah itu sangat luar biasa. Islam begitu datang, Rasulullah mengajarkan tentang akidah, itu 13 tahun lamanya. Hanya untuk menghantarkan manusia paham dengan akalnya, dengan perasaannya, dengan matanya, dengan hidungnya, dengan telinganya, dengan jasadnya, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu 13 tahun Rasulullah gembleng itu sahabat-sahabatnya. Nah, kita umat Islam jangan disentuh akidahnya. Islam itu sangat cinta, sangat sayang kepada saudara-saudara Kristen. Cinta sekali. Sampai-sampai pada masa penjajahan, Belanda berhasil diusir. Yang membersihkan rumah ibadahnya orang Kristen itu mayoritas Islam. Gereja-gereja yang ditinggalkan oleh Belanda itu dibersihkan oleh umat Islam untuk ditempati saudara-saudaranya Kristen untuk ibadah. Umat Islam tidak ada pernah membantah, umat Islam tidak pernah membantai orang penganut agama lain tanpa alasan, itu nggak boleh. Begitu juga umat Islam mau diperlakukan sama. Kita saling menghargai akidah, meskipun orang tua, meskipun anak. Itu harus seperti itu. Agamamu agamaku, serumah kita, Jumat saya ke masjid, Minggu kalian ke gereja. Tapi jangan saling mengganggu akidah. Iya, kemarin kan kau tuh jangan kan ikut-ikut ajaran teroris. Terus aku bilang kan, justru aku hidup sama kayak Yesus loh, mak, tak gituin. Terus kan dia kan bawa Matius 28:18 tuh, Bang Juma, yang apa namanya, Yesus itu udah diberi kuasa di surga dan di bumi, kayak gitu kan. Nah, sekarang mana kuasanya Yesus? Nah, terus aku bilang lagi, aku nggak mau loh diusir sama Yesus, malahan nanti kalau aku mati terus dibangkitkan lagi, nanti aku dihisab. Aku nggak mau loh, aku bacain lah itu Bible-nya itu di Matius 7:21-23 itu kan, Bang Zuma kan. Ya, kalau sampaikan aja gini deh, kalau Tuhan sampaikan gini, kalau Tuhan itu bisa jadi manusia, maka 1000 kali dalam sehari Tuhan itu turun dari langit. Setelah dia datang ke Jepang, Tuhan Yesus datang ke Jepang, Tuhan Yesus datang ke Indonesia. Terjadwal kita. Terjadwal. Anak-anakku yang ada di Indonesia, ya paman, bapak besok berangkat ke Amerika. Ya paman, itu. Kalau Tuhan itu bisa jadi manusia itu kayak gitu. Dia turun, begitu COVID, disembuhkannya semua orang di rumah sakit itu. Dan kalau Tuhan seperti konsepnya ibu Anda, ibu Adinda ini, maka Tuhan sekali lagi saya katakan, pagi ada di Makassar, sore ada di Jepang, mungkin subuh ada di Jakarta dan seterusnya. Andai bisa jadi manusia. Itu kemarin waktu di toko, aku kan dilempar sama patung kucing itu. Untung aku nggak dilempar sama patung Yesus. Kalau aku dilempar sama patung Yesus, matilah aku. Besar kali kan itu patung Yesus. Ya, kayak gitu jadinya. Dan kalau Tuhan itu bisa jadi manusia dan nebus dosa, maka ketika kemudian kemaksiatan kembali muncul di dunia ini, turun lagi Tuhan, mati lagi dia disalib. Iya kan? Benar nggak? Kan dia bisa jadi manusia untuk nebus dosa. Nah, sekarang sudah banyak lagi dosa nih. Ya turun lagi, mati lagi. Kan begitu. Masa ada Tuhan turun ke bumi, kemudian dia gagal. Gagal mengkristenkan Yerusalem. Gagal dong. Jadi sampaikan ke ibu kita, ya silakan ibu beragama dengan keyakinan ibu. Saya tidak ganggu. Ini pilihan saya. Negara kita menjamin setiap pemeluknya, setiap penduduknya untuk memeluk agama dan kepercayaan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Gak boleh dipaksa. Gak boleh dipaksa. Lain cerita kalau Dinda ini masih di bawah 17 tahun. Kalau sudah di atas 17 tahun, orang memilih itu hak, tidak bisa diganggu gugat. Gak bisa. Jangan karena begitu sayangnya
sampai melanggar hukum. Jangan. Jadi kita harus saling menghargai. Nah sekarang Dinda J ini kan tahu agama yang benar itu Islam. Ada nggak kemudian Dinda ini memaksa ibu, ayo masuk Islam, pokoknya nggak boleh, nggak masuk Islam. Kalau enggak, ku kasih makan ayam. Kan enggak kan? Enggak, Bang. Enggak. Padahal Dinda J ini menemukan kebenaran. Kalau Islam itu radikal, maka Dinda J mengamuk dalam rumah. Pokoknya semua simbol-simbol Kristen hapus di rumah ini. Nggak boleh ada lagi. Nggak ada. Kristen itu agama sesat. Andai saja Islam itu mengajarkan Dinda J ini teroris. Buktinya justru beliau ini yang dihantam di rumah. Mana yang teroris sebenarnya? Mana yang teroris? Ya dialah. Nah, makanya agama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya agama itu pendalamannya harus akal. Supaya anak-anak kita itu memegang akidahnya kuat. Nah coba lihat, ada nggak kemudian orang yang belajar Quran murtad? Nggak ada. Nggak ada. Orang yang banyak mu'alaf itu orang yang belajar Bible. Kebalik. Kayak mana nonotku mau sembuh tidak besar-besar ini, tambah besar nggak sembuh-sembuh. Dipijatnya udah 2 kali 3 kali kan. Kenapa harus sasarannya itu sih? Soalnya ya itu kan nggak boleh sunat. Aku sembunyi-sembunyi kan aku sunat itu, Bang. Loh, gimana ceritanya nggak boleh sunat? Suruh baca suruh baca Kejadian 17 nomor 14. Orang yang tidak bersunat itu diperintahkan untuk dibunuh. Baca Yesaya 52. Orang yang tidak sunat tidak boleh masuk ke bait suci. Baca Yehezkiel 44 nomor 9. Orang yang tidak bersunat, Yesaya 52 nomor 1. Orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke kota suci. Yehezkiel 44 nomor 9. Orang yang tidak sunat tidak boleh masuk ke bait suci. Wahyu 21-27. Orang yang tidak sunat tidak boleh masuk surga. Suruh mama baca. Itu dalil itu. Tidak bisa masuk surga orang yang tidak bersunat. Wahyu 21-27. Tidak bisa masuk rumah ibadah orang yang tidak bersunat. Yehezkiel 44 nomor 9. Tidak boleh orang masuk ke Yerusalem baru kalau tidak bersunat. Yesaya 52 nomor 1. Mau kemana perginya kalau tidak bersunat? Mau kemana? Yesus datang kepada domba. Dombanya bersunat semua. Tidak bisa masuk ke dalam gabungan domba-domba Yerusalem kalau tidak bersunat. Itu jadikan sebagai serigala nyamar domba. Islam bertemu dengan Bani Israel, domba Israel. Ya, tes Bang Zuma, suaranya putus-putus. Oh ya, signalnya merah ya. Ustadz Romi tadi mana? Naik kembali Ustadz Romi. Itu signal Jadi, Bang Zuma. Saya yang undang beliau itu, Ustadz Romi itu. Ya, silakan naik kembali Ustadz. Beliau itu di Palembang. Gitulah. Ustadz Romi naik lagi. Jadi moderator mungkin nggak kenal gitu. Bang Zuma kena report pula lagi itu. Cuma emang aku juga salah sih Bang Handi. Mana Ustadz Romi? Aku sebenarnya bentar deh. Signal kan dah signal. Kurang dah signal. Aku yang bersunat, aku pula kau tombak. Tidak sih Bang Zuma, cuman aku juga salah juga sih. Kemarin kan aku kasih tahu. Kan aku juga dapat kebenaran kan nggak secara instan saya itu. Cuman aku kemarin bilang kan, ada 2 Yesus di situ, Mak. Aku bilang saya itu kan. Bagus. Aku bilang saya itu kan. Kalau Mama nak ngikut Yesus yang mana dulu, Mak? Yesus anaknya Bunda Maria manusia suci, dia utusan, atau yang mana? Atau Yesus versi Paulus, Mak? Aku bilang saya itu kan. Aku bawa juga, aku kasih tahu lah itu di dalam Bible itu, ayat-ayatnya saya itu. Mama buat ini, Mama bawa itu ditulis kapan, Mak, kitab itu? Aku bilang saya itu kan udah. Nanti Mama kalau tidak ngikutin, justru tidak mengikuti Yesus, itu nanti Mama diusir loh. Aku udah bilang saya itu, Bang. Wah, marahlah dia. Aku juga salah sih soalnya. Maksudnya enggak pelan-pelan.
Mama itu loh, aku bilang kan, Mama itu loh, itu bapak katanya kan, tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, 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 aku sampai bilang cek itu kan, akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang yang masuk ke dalam kerajaan Allah hanyalah mereka yang melakukan keinginan Bapakku yang di surga. Nah, aku nggak mau loh mak, nggak mengikuti keinginan Bapakku. Kalau kita mak tetap di Kristen, berarti Bapak kita itu Bapak Paulus mak, bukan Bapak Allah Subhanahu Wa Taala. Aku bilang cek itu kan, gitu, marah lah dia. Sesat ya gitulah ya aku juga salah sih. Ya sudah benar itu deh. Intinya jangan mau menyembah manusia, itu intinya. Ya aku juga bawa itu kemarin kasih tahu kan Galatia 3:13 juga. Aku nggak mau loh, itu kan di situ kan terkutuk. Siapa mah yang terkutuk? Aku bilang cahit. Marah loh. Kali kelakuannya. Bang J. Ntar dulu saya simpulkan dulu ya kelakuannya ya. Jadi mualaf ini memang rata-rata mengalami perlakuan tidak baik dari orang terdekat dia, termasuk keluarga dan orang tua. Jadi saya tadi ada 6 item ini. Diinjak alat kelaminnya sejak dia mualaf ya. Baca sholawat digampar, dipaksa makan babi, dipaksa ke gereja, dilarang sholat, merobek buku panduan sholat. Ini kok perlakuannya sudah kayak teroris banget ini gitu loh. Lempar kanda, satu lagi itu ya. Dilempar kucing, patung kucing. Dilempar apa? Dilempar patung kucing. Dilempar patung kucing. Iya, tadi dia sebut tadi. Patung kucing, Jay. Itu loh bang. Iya, yang tangannya manggil-manggil itu dengan kalau di toko. Tangannya Oke, dilempar patung merah kucing. itu loh. Dia paham. Ada 7 loh ini. Ini kayak teroris gitu loh. Cuman kan memang itu mungkin bentuk sayang atau kasihnya seorang orang tua yang memang kecewa cak itu Bang Andi. Cuman kan aku juga udah tidak mau lagi. Aku sampai bilang loh Bang Andi, aku udah kasih sajiin loh yang dari Bang Juma itu di Yohanes 8:44 tuh. Berarti apa itu? Iblislah yang menjadi bapakmu gitu kan Bang Juma ya. Dan kamu ingin melakukan Kehendak. keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran itu kan. Kebenaran. Nah, Betul. aku udah hafal ayat-ayat itu, bahkan periodisasinya pun aku sudah tulis sampai hafal loh di otakku itu. Memang bukan ini loh, bukan Yesus yang asli yang disembahkan begitu. Aku sudah menemukan kebenaran itu. Aku kalau nggak mempelajari Bibelku, nggak mungkin lah aku mau syahadat. Aku syahadat bukan karena aku belajar Al-Quran, nol. Tapi karena aku belajar Bibelku. Orang di Bibel sendiri kok yang bilang, cak itu. Kayak mana loh? Bang J. Iya. Bang J. Ya ngomong aja bang, ngomong aja. Oh ya, maaf ya Bang J, sebelumnya saya mencoba memasuki ranah persoalan Bang J. Ya, saya rasa memang Bang J sudah dewasa, bebas menentukan pilihan dan itu memang dilindungi oleh HAM undang-undang. Nah, saya rasa persoalannya Bang J ini perlu memang diselesaikan secara kekeluargaan Bang J. Nah, mungkin sebelum Bang J untuk memilih untuk pindah, itu mungkin Bang J melangkahi pihak keluarga. Nah, bagi saya memang tidak boleh kita melangkahi pihak keluarga karena di sana banyak perasaan-perasaan. Nah, perasaan-perasaan keluarga itulah tersentuh, makanya terjadi hal-hal yang melanggar hukum. Nah, saya rasa mungkin Bang J, tolonglah selesaikan secara kekeluargaan. Itu saja pada inti yang mau saya sampaikan, biar clear semua. Abang Kristen kah? Iya, Kristen. Tapi Iya, saya Bang, objektif dalam berpikir. Iya. Iya, tadi nggak mau membawa ranah keluarga ke forum ini sih Bang. Cuma kan tadi aku lagi online terus ada mama gitu aja, nggak ada niatan mau bawa ke sini enggak sama sekali sih. Itu aja. Kalau yoga, Anda mengalami apa yoga sejak memeluk Islam? Kalau yoga apa yang Anda alami? Seperti Jaika? Yoga menjauh kali ya? Iya bang. Ya, kalau Anda sendiri apa yang Anda alami? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, dia yoga apa yang Anda alami? Oh iya.
Kalau kejadian sama seperti si J ini ya hampir sama lah kan, cuman ada berbeda kasus lah kan. Kalau si J kan sampai di apa nonotnya sampai nggak berfungsi kan. Kalau aku sunatnya itu nggak dipermasalahkan, yang sunat itu kan yang dipermasalahkan itu cuman apanya, cuman kayak keimanan tadi kan itu yang dipermasalahkan gitu. Kalau Bang J kan nonotnya kan dipukul tuh. Kalau aku dipukul kayak gitu nggak sampai lah gitu kan. Cuman kalau mamaku itu memukul-mukul nggak mau, udah paling keluargaku lah, abang-abangku ditemuk gigiku sampai berdarah kan. Nah itunya yang apa yang terjadi dalam diriku. Kalau dibakar itu yang dibakar ayat untuk mengaji itu kan apa namanya buku apa namanya Tuntunan sholat. Iya. Tuntunan sholat. Iya, dibakar itu sama sejadah itu sudah pastikan dibakar, dan 2 kali itu dibakar sama mereka gitu. Tapi kalau yang parah kayak si J yang sampai dipukul nonot ini nggak ada terjadi sama aku. Oh, jangan bilang nonotku nggak berfungsi loh Yoga. Nonotku masih berfungsi, cuman belum bisa digunakan. Cak itu baru. Ya itulah kan dipijak dia kan nggak berfungsi, payah berfungsinya itu. Udah. Ke depan lo itu Bang J. Artinya yoga ini mengalami hal yang kurang lebih sama ya. Ya udah, apa-apa itu aja sih. Iya, Siap. Ya, Bang Zuma. itulah teman-teman Kristen Anda dengarkan. Sedangkan banyak ada kok orang yang murtad. Si Udin murtad itu nggak diapa-apain sama orang tuanya. Banyak yang murtad juga nggak diapa-apain. Banyak keluhan masuk sama kita, orang tuanya nggak pernah kekerasan sama anaknya begitu. Bahkan lebih didekatin, dia silaturahmi yang baik begitu, akhirnya anaknya kembali lagi. Kok ini kebalik banget ya gitu. Semua itu tergantung dari karakter keluarga. Aduh. Ini si Jai ini kalau mau pisum ini, kalau si Jai ini dia mau bawa ke ranah hukum, ya masuk ini barang. Tergantung si Jai aja sih. Si Jai kalau mau bawa ke ranah hukum, ya selesai sudah. Tinggal pisum aja udah. Enggak Bang Handi, kasihanlah mamaku Bang Handi. Siapa tahu kan pelan-pelan nanti aku melihat, kalau aku kan katanya kan agama sebelumku kan kasih. Justru aku mau mengajarkan bagaimana saya mendapatkan ajaran kasih itu kan. Mana tahu kan nanti aku pelan-pelan tetap aku sayangi, tetap aku lakukan kegiatan sebagai seorang muslim. Mana tahu kan nanti hatinya luluh, minta doanya aja Bang Handi. Mana tahu kan ikut juga Bang Handi kayak gitu. Tapi aku nggak mau visum gitu. Kasihan juga. Betul. Aku nggak mau apapun yang dilakukan oleh mamaku, yaitu dia mamaku. Dia gini Bang, banyak dipertimbangkan itu Bang, seperti yang dialami si J ini sama sepertiku sama dipertimbangkan. Di satu sisi kan keluarga, pahamnya aku J pertimbanganmu kan. Cuman gini loh J, kau harus antisipasi juga J kayak aku ini J. Maksudnya itu kan kau kasihlah alamatmu kan. Jadi kalau ada apa-apa terjadi sama kita, bisa mereka membantu gitu loh maksudku J. Iya, tahu Yoga. Semacam ini Yoga, sekecewa-kecewanya orang tua. Hanya omong aja sih. Kau juga kan mau dibunuh misalkan kayak gitu. Nggak mungkin lah mereka itu mau ngebunuh kita. Mana ada mereka mau ngebunuh kita? Agama kasih masa ngebunuh kan? Nggak mungkin lah itu. Kayak gitu kan. Kita tunjukkan aja ajaran kasihnya. Memang sekarang masih canggung, tapi kan pelan pasti juga orang akan cak ini ternyata kayak gini yo kan cak itu. Jadi kita tunjukin aja kayak mana sih sebenarnya ajaran Islam ini yang katanya teroris. Mana ada aku buat rakit bom? Enggak ada lah. Mana ada? Enggak ada lah itu. Agama teroris. Ini tadi netizen dibawa langsung aku yang salah. Ini kalau sesuai dengan hukum yang berlaku, kalau si J mau melakukan itu, ini masuk ranah hukum. Masuk. Tapi si J tidak melakukannya karena dia masih sayang sama orang tuanya. Itu loh. Netizen kok suka mengadili orang ya? Masya Allah. Lanjut. Sampai kapan nonotmu dipukul kayak gitu kan? Ya jangan kau nggak dipukul lagi. Tambah besar nonotku lo, udah besar kan? Bukan kayak gitu loh kan? Cukup udah cukup. Oh ya udahlah. Udah, jangan dibahas lagi nonot. Urusan nonot di belakang aja. Kita yang lain aja. Ya, Bang Zuma. Iya.
Adik-adik kita silakan mau. Ya, yang pada intinya kemudian betul lakukan aja pengabdian kepada orang tua. Jadilah Islam yang benar. Jangan juga ibadah karena kepada Allah saja. Apapun yang terjadi, bismillah. Ya, jangan mau pamer, ria. Ini loh saya sopan, sekarang bicaranya bagus, jalan saya begini. Jangan. Itu enggak Islam. Yang betul itu adalah benar-benar mendalami Islam dengan baik. Belajar akhlakul karimah, beli buku akhlakul karimah di Islam. Pelajari itu. Beli sirah nabawiyah. Baca baik-baik pelan-pelan. Dalami itu. Pelajari tata cara sholat yang lengkap seperti apa. Selama orang tua belum membunuh dan tidak mengancam kemudian secara kontinu setiap saat mengganggu akidah, jalankan aja, hidup berdampingan, silakan. Tapi kalau ada apa-apa ingat, dirimu itu Islam. Islam itu seibarat satu tubuh. Islam itu begitu, suka tidak suka, ikhlas tidak ikhlas. Saban hari besok ada terjadi samamu, jangan salahkan umat Islam kalau datang ke rumah. Karena Islam itu begitu. Islam itu satu tubuh. Ketika tubuh yang lain sakit, maka seluruh tubuh yang lain pun merasakan. Pernah nggak ada orang sakit gigi bisa nyenyak tidur? Nggak bisa. Semua akan merasakan. Itulah Islam. Makanya hati-hati. Bersinggungan dengan Islam secara akidah, hati-hati. Karena Islam itu jihad, agama berjuang dia. Gak bisa disentuh. Islam itu agama rahmat. Islam itu agama kasih sayang. Jangan pernah disentuh. Islam itu cukup menyayangi kita. Kita hidup minoritas, kita disayangi sama umat Islam. Cobalah berpikir rasional. Presiden kita udah berapa orang? Islam semuanya kan? Ada nggak dia melakukan intimidasi kepada minoritas? Tak ada. Diperlakukan sama semuanya. Islam, Kristen, Buddha, Hindu, nggak ada itu. Kalau memang ada di dalam Islam itu melakukan intimidasi terhadap agama lain, maka saudara-saudara sudah merasakan sebagai umat minoritas. Kan tidak ada. Itu cerminan bahwa agama Islam itu bukan agama semena-mena. Jadi silakan Dinda J, silakan hidup bersama orang tua. Kamu harus memperlakukan orang tua kita itu dengan baik. Al-Quran menjelaskan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmi wala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya. Dengan cara apa? Ma'rufa. Dengan cara ma'ruf. Ya, bergaullah dengan keluargamu, dengan kedua orang tuamu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Tapi kalau adik ini sudah nggak tahan, akidahnya senantiasa selalu mau dihancurkan, tinggalkan rumah itu. Tinggalkan. Siap Makassar menampung Anda. Sini, di atas gunung. Banyak teman di atas itu. Banyak kera liar, monyet liar di atas gunung bisa jadi teman. Lebih baik berteman sama binatang-binatang piaraan yang tidak mencelakai akidah, daripada hidup serumah dengan keluarga, dengan darah daging kita sendiri, tetapi mereka ingin membinasakan kita di kehidupan berikutnya. Jangan mau. Jangan mau. Akidah harus kita pegang teguh. Ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Barang siapa yang berkata Tuhanku adalah Allah, lalu mereka istiqamah, Allah mengatakan, beritakanlah kepada mereka kabar gembira tentang surga, maka mereka akan kami masukkan ke dalam jannah. Bil jannah, kata Allah. Itu Quran. Ya. Sesayang-sayangnya kita sama orang tua, sayang-sayangnya kita kepada anak, kita meninggal paling seminggu, sebulan, 2 bulan meneteskan air mata. Setelah itu ya paling doa, ingat. Jadi yang mampu menyelamatkan kita itu adalah diri kita sendiri, akidah kita menyelamatkan. Maka kita harus tunduk kepada akidah yang kita pegang sekarang ini. Begitu juga pesan saya nih sebagai ketua pembina pembina apologet Islam Indonesia, dan juga sebagai ketua umum Makassar Mu'alaf Center Indonesia. Saya mengingatkan nih kepada adik-adik Kristen, supaya kalian itu tidak goyah. Pelajari Biblemu dengan secara seksama, dengan teliti,
dengan rutin, rajin, pelajari Bible itu. Disitulah kebenaran itu. Kamu belajar tentang Bible, tapi dengan akal. Jangan cuman ke gereja tok, jangan cuman sekolah minggu tok. Baca Bible itu, dalami baik-baik. Apa sih di dalam Bible ini? Baca, jangan cuma mendengarkan ajaran kasih, nyanyi-nyanyi, Yesus Tuhan menyelamatkan kita, juru selamat kita, juru selamat dia. Itu aja ya terus. Pelajari Bible. Di situ ada kebenaran yang akan mengungkap sebenarnya itu apa yang harus Anda lakukan. Nggak perlu belajar Quran dulu, nggak perlu. Nggak perlu belajar Quran. Pelajari Bible-mu supaya kamu tidak goyah untuk menerima Islam. Pelajari Bible, dalami Bible. Jangan cuma dengarkan orang tua. Cuman mendengarkan ajaran nenek moyang, ikut-ikutan ke gereja nggak ngerti apa maksudnya, cuma nyanyi-nyanyi doang. Jangan, pelajari Bible. Ini nasihat dari saya, Zulkifli M. Abbas, pembina kemudian dari Apologet Islam Indonesia, meminta kepada generasi muda Kristen, beli Bible, pelajari Bible, di sela-sela waktu kalian ada, buka Bible Anda, pelajari baik-baik, utamanya perjanjian lama dan utamanya perjanjian baru. Pelajari di situ. Kitab Wahyu itu dalami baik-baik. Apa sih di kitab Wahyu ini? Pelajari baik-baik itu. Nanti Anda akan dihantarkan kemudian untuk sampai kepada kebenaran. Berdoa kepada Tuhan. Doa kepada Tuhan. Gak usah Tuhan mana, gak usah Tuhan Yesus, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, gak usah. Niatkan aja, ya Tuhan, penciptaku yang menciptakan alam semesta ini, berikan petunjuk kepada aku. Aku ingin belajar Bible ini. Enggak usah kau sebut Yesus, enggak usah. Jangan, kepada Tuhan aja. Wahai Tuhan yang maha melihat, yang maha mendengar, tunjukkanlah kebenaran-Mu. Aku ingin mendalami kitab ini. Dalami. Selalu berdoa kayak gitu. Enggak usah sebut nama Tuhan, enggak usah. Karena Tuhan itu melihat, Tuhan itu mendengar. Siapapun Tuhan yang benar dan hakikatnya benar, pasti mendengar, pasti melihat. Baca, pelajari Bible pelan-pelan. Ya, pelajari. Pelajari Bible. Tapi tolak ukur menelaahnya adalah akal. Bukan dogma lagi, bukan doktrin lagi. Kalau mau doktrin ke gereja. Tapi kalau Anda belajar sendiri, belajar. Pelajari Bible dimanapun Anda berada. Ada sela waktu, buka Bible. Udah Zuma, cukup. Pelajari itu baik-baik. Udah turunkan. Iblis. Kenapa? Saya nyuruh orang baca Bible kok iblis? Saya nggak suruh baca Quran loh. Saya suruh baca Bible. Baca Bible baik-baik. Toh selama ini kalian tidak baca kan? Jujur aja. Ya Bang Suma, saya nggak baca. Saya cuma dengar-dengar dari pendeta. Berhenti yang kayak gitu, berhenti. Yang sekarang Anda lakukan adalah sebagai generasi muda yang hebat, generasi Kristen yang top, pelajari Bible baik-baik. Pelan-pelan, selembar demi selembar Anda baca, Anda selami, Anda pikirkan, Anda renungkan. Minta doa kepada Tuhan yang Maha Esa, pencipta langit dan bumi. Minta kepada hakikat itu. Setelah Anda menguasai, datang ke sini kita berdiskusi. Gitu. Bantah kami Apologet Islam dengan materi-materi yang Anda dapat. Saya jamin Anda akan dimenangkan. Disenangkan, Anda akan dimerdekakan. Tengok aja bagaimana Bang Jai belajar Bible. Dia pelajari pelan-pelan. Nah cuman kena ujian dia. Karena barang yang paling berharga jadi gepeng sekarang ini. Nanti bawa ke bengkel aja deh untuk diperbaiki. Nanti di Diko di sana untuk yang bengkok-bengkok itu diluruskan lagi. Gak usah khawatir. Gitu ya. Jadi senjatanya Jay sekarang besar. Jay? Besar. Paman, besar paman. Jangan khawatir. Bagaimanapun besarnya seorang laki-laki dan sekecil apapun seorang perempuan, dia mampu menelan laki-laki sebesar apapun laki-laki tersebut. Jadi kamu gak usah khawatir. Ya. Oke? Khusyuk aja beribadah.
Sebesar apapun seorang laki-laki, sekecil apapun seorang wanita, dia mampu menelan laki-laki. Ingatlah itu nanti. Nanti kalau ketemu dengan perempuan, baru kau bilang, benar juga kata Bang Suma, ya. Istri saya kecil, pendek, tapi kok bisa telan saya juga, kayak gitunya. Jadi nggak usah khawatir, jangan kau pikirkan itu. Kalau perlu mama injak lagi dong, biar lebih besar. Banyak orang yang pijak lagi cukup, aduh udah cekut-cekut linu. Banyak orang di barat mau besarkan itunya susah. Nah, kamu spontan, gratis lagi nggak bayar. Ada itu yang melakukan suntik segala macam untuk kasih besar itunya, si ucok. Tak besar-besarnya, malah tambah loyo. Nah, kamu spontan dipijak dengan pijakan surga di telapak kaki ibu, wah, membesar dia. Ini saya sudah mikir-mikir ini, saya sudah mikir, jangan-jangan yoga juga mikir kayak gitu. Mama, injak aku juga dong. Iya, Yok. Gitu juga, Yok. Nggak ada aku, nggak ada mamaku minjak. Kirain nggak apa-apa, kata mamaku. Mama pijak aku juga dong, Ma. Aku juga ingin besar. Kayak gini kata mamaku kan, kenapa kau sunat, kata mamaku gitu kan sebelumnya. Nggak apa-apa, Mak, untuk buang-buangkan nasi-nasinya. Oh, kayak gitu. Nggak apa-apa sama mamaku, nggak sampai diinjak kayak gitu. Karena ucapmu makan juga rupanya, kalau kau makan. Kok ada nasi-nasinya? Karena gini loh Gurunda, apa kan, kan di Kristen kan memang ada itu bolehnya sunat kan, nggak ada permasalahan kan ya gitu loh. Iya. Ya gitu ya, Dinda Jaya, nggak usah dikhawatirkan. Dan juga teman-teman muda Kristen, silakan adik-adikku pelajari Bible Anda baik-baik. Jangan malas belajar Bible. Ketika pendeta memberikan sebuah data, mereka khotbah, catat, habis itu pelajarin baik-baik. Dan satu pesan lagi, ketahuilah bahwa firman Tuhan itu tidak bisa direvisi dan dikoreksi. Itu dulu, pikirkan itu baik-baik di renung hati, bahwa firman Tuhan tidak bisa dikoreksi, tidak bisa direvisi, apalagi yang koreksi dan yang merevisinya adalah manusia. Sementara kitab Anda hampir setiap episode ada revisi dan ada koreksi. Kalau menurut saya itu sudah bukan disebut kitab suci, karena sudah mampu dikoreksi oleh manusia. Artinya ada sebuah kitab yang dikoreksi oleh manusia sama dengan manusia sedang mengoreksi Tuhan. Apakah pantas perkataan-perkataan Tuhan dikoreksi oleh manusia? Atau jangan-jangan kitab Anda bukan firman Tuhan? Saya kira begitu ya, adik-adik sekalian. Saya pamit sejenak untuk ibadah. Di sini waktu asar 10 menit, 15 menit kita kembali lagi. Silakan. Ya, Bang Jip, monitor Bang Jip. Monitor, Abang. Ya, ada saya di sini. Aduh, gara-gara sering nutup mata ini. Silakan Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diambil alih deh, silakan. Oke, saya pamit juga. Terima kasih Bang Suraya telah menjawab pertanyaan. Makasih. Ya. Bang, oh sebentar. Ya. Ini ada data yang Anda pertanyakan tadi soal data apa itu? Soal boleh. Silakan disimak baik-baik ya. Iya, jadi tadi Abang nanya bukti arkeologi ya. Ya. Bukti